Nilai M tambah N yang mengakibatkan X pangkat 4 dikurangkan dengan 6 AX pangkat 3 ditambahkan dengan 8 A pangkat 2 X pangkat 2 dikurangkan dengan M A pangkat 3 X ditambahkan dengan N A pangkat 4 habis dibagi dengan X kurang A dikuadratkan, di mana X kurang A dikuadratkan itu adalah X kurang A dikalikan dengan X kurang A. Nah, A adalah titik. Jadi kita perlu mencari nilai M ditambahkan dengan nilai N. Jika suku banyak ini akan habis dibagi dengan X kurang A, artinya adalah sisa dari pembagian tersebut adalah 0, ya, karena habis dibagi. Nah, maka mari kita bagikan suku banyak yang berwarna biru ini dengan suku banyak yang berwarna kuning ini. Mari kita bagikan dengan X kurang A dahulu. Dengan cara Horner tentunya, dengan cara Horner. Nah, mari kita cari pembuat 0 dari pembaginya. Di mana X kurang A itu sama dengan 0, maka X itu sama dengan A. Maka mari kita tuliskan X itu sama dengan A. Mari kita tuliskan koefisien dari yang akan dibagi, yaitu dari pangkat tertinggi koefisiennya adalah 1, lalu X pangkat 3 koefisiennya adalah negatif 6A, lalu X pangkat 2 itulah 8A kuadrat, lalu X pangkat 1 itulah negatif MA pangkat 3, lalu untuk X pangkat 0 itu adalah NA pangkat 4. Nah, maka mari kita jumlahkan 1 ditambahkan dengan 0 itu adalah 1. Inilah penjumlahannya. 1 ditambahkan dengan 0 adalah 1. 1 dikalikan dengan A itu adalah A. A dikurangkan dengan 6 adalah negatif 5A. Negatif 5A dikalikan dengan A adalah negatif 5A kuadrat. Ditambahkan dengan 8 adalah 3A kuadrat. Dikalikan dengan A itu adalah 3A pangkat 3. Ditambahkan dengan dikurangkan dengan MA pangkat 3 itu adalah 3A pangkat 3 dikurangkan dengan MA pangkat 3. Lalu kita kalikan dengan A, itu akan menghasilkan 3A pangkat 4 dikurangkan dengan MA pangkat 4. Jika kita jumlahkan, itu akan menghasilkan 3A pangkat 4 dikurangkan dengan MA pangkat 4 ditambahkan dengan NA pangkat 4. Nah, maka ini adalah sisa pembagian yang pertama, yaitu misalkan ini suku banyak adalah PS. Lalu pembagi yang pertama itu adalah P1. Maka ini adalah hasil pembagian PS terhadap P1 dan ini adalah sisa pembagian PS terhadap P1. Lalu mari kita bagikan hasilnya dengan P2. Misalkan kita namakan ini menjadi P2. Di mana pembuat 0 dari pembagi yang kedua itu sama ya, yaitu X sama dengan A. Maka mari kita bagikan 1 ditambahkan dengan 0 itu adalah 1. Lalu kita kalikan dengan A, itu adalah A. A dikurangkan dengan negatif 5A, itu adalah negatif 4A. Dikalikan dengan A, itu adalah negatif 4A kuadrat. Ditambahkan dengan 3A kuadrat, itu adalah negatif A kuadrat. Dikalikan dengan A, itu adalah negatif A pangkat 3. Lalu kita tambahkan, itu akan menghasilkan 2A pangkat 3 dikurangkan dengan MA pangkat 3. Nah, maka ini adalah sisa pembagian yang kedua. Lalu dikatakan bahwa sisa pembagian dari PS terhadap P1 P2 itu adalah 0. Nah, maka kita bisa sebutkan bahwa S1 itu akan sama dengan 0, di mana S2 itu juga akan sama dengan 0. Ya, karena sisa pembagian dari PS terhadap P1 P2 itu akan sama dengan P1 dikalikan dengan S2 ditambahkan dengan S2. Nah, jika S sama dengan 0, maka S2 dengan ini adalah S1 ya. S2 dengan S1 itu juga merupakan 0. Ya. Jika S itu sama dengan 0, maka S2 dengan S1 juga merupakan 0. Nah, maka mari kita cari nilai M dengan nilai N. Di mana mari kita analisis S1 dahulu. Di mana S1 itu akan sama dengan 3A pangkat 4 dikurangkan dengan MA pangkat 4 ditambahkan dengan NA pangkat
Lalu mari kita faktorkan A pangkat 4. Maka S1 itu akan sama dengan A pangkat 4 dikalikan dengan 3 dikurangkan dengan M ditambahkan dengan N, di mana S1 itu sama dengan 0. Maka terdapat dua kemungkinan. Yang pertama adalah A pangkat 4 sama dengan 0. Yang kedua itu adalah 3 dikurangkan dengan M ditambahkan dengan N itu sama dengan 0. Di mana jika A sama dengan 0, maka kita tidak mungkin akan mendapatkan nilai M dengan N. Ya, karena nilai M dengan N, nilai apapun, jika A-nya sama dengan 0, maka ini akan menghasilkan X pangkat 4 ya. Karena di sini terdapat A, terdapat A, terdapat A, terdapat A. Maka ini akan menghasilkan X pangkat 4 dibagikan dengan X pangkat 2. X pangkat 4 dibagikan dengan X pangkat 2. Maka M dengan N akan bernilai apapun jika nilainya A sama dengan 0. Maka A tidak mungkin sama dengan 0. Ya, A tidak mungkin sama dengan 0. Maka di sini adalah tidak mungkin. Lalu mari kita cari persamaan kedua, yaitu S2 sama dengan 0. Di mana ini akan sama dengan S2 adalah 2A pangkat 3 dikurangkan dengan M A pangkat 3. Mari kita faktorkan A pangkat 3, ini akan menghasilkan A pangkat 3 dikalikan dengan 2 dikurangkan dengan M. Itu akan sama dengan 0, maka akan menghasilkan A pangkat 3 sama dengan 0, di mana inilah tidak mungkin ya. Jika A sama dengan 0, maka M dengan N akan dapat bernilai apapun. Yang kedua itu adalah 2 dikurangkan M itu sama dengan 0. Maka dari persamaan ini kita telah dapat menemukan nilai M tentunya. Di mana M itu akan sama dengan 2. Nah, jika M sama dengan 2, maka kita telah dapat temukan nilai N. Ya. Di mana 3 dikurangkan dengan M itu adalah 2, ditambahkan dengan N itu sama dengan 0. Maka 1 ditambahkan dengan N sama dengan 0, maka N itu sama dengan negatif 1. Nah, maka kita telah temukan nilai M dengan nilai N. Maka M jika ditambahkan dengan N itu sama dengan 2 dikurangkan dengan 1, di mana itu akan menghasilkan 1. Nah, maka kita telah temukan jawabannya. M ditambahkan dengan N itu sama dengan 1. Maka jawabannya itu adalah B. M tambah N adalah 1.